Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita tidak bosan dan selalu bersemangat walaupun dalam kondisi seperti saat ini kita belum bisa melakukan tatap muka secara langsung. Tapi mudah-mudahan ini menjadi suatu tambahan semangat untuk kita untuk tetap belajar dan terus bersemangat untuk mencari ilmu. Pada kali ini kita belajar tentang mengevaluasi kontrol panel hosting pada mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Namun sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu hosting. Hosting itu adalah tempat untuk menaruh segala data-data yang ada di website, seperti berisi macam-macam gambar, video, tulisan, plugin, script yang rumit. Jadi setiap website yang akan kita buka atau yang akan dibuka oleh orang lain, data-data yang ada di website itu akan langsung ditampilkan. Seperti kalau kita analogikan, kenapa penting harus tahu hosting? Jadi kalau membuat website itu sama seperti membuat rumah. Kamu harus tahu cari lahannya, menentukan alamatnya, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau hosting itu adalah tempat atau lahan yang akan kita gunakan atau kita bangun jadi website nantinya. Jadi hosting itu nanti akan menjadi lahan bagi website untuk kita menyimpan semua data, mulai dari foto, tulisan, video, musik, dan semua yang ada di website kita. Itu analogi dari hosting sendiri. Jadi hosting itu adalah tempat, ya. Hosting itu tempat menyimpan data-data kita. Di mana di tempat disimpannya? Ya di hosting itu sendiri. Ada beberapa macam hosting yang sekarang yang umum biasa kita pakai. Kalau kita mau bikin website, tentunya nanti hosting apa yang akan dipakai. Ada 4 di sini. Yang pertama adalah share hosting, yang kedua dedicated hosting, yang ketiga PPS hosting, dan yang keempat ada cloud hosting. Share hosting atau bisa kita istilahkan ini rumah kontrakan. Jadi seperti halnya ngontrak, kalau saya analogikan itu seperti ketika kita ngontrak. Kita sewa, nah ini yang disebut dengan share hosting. Share hosting adalah hosting yang paling umum yang ada. Share hosting adalah salah satu hosting yang dibagi-bagi beberapa website atau klien. Pada prinsipnya satu server hosting yang ada nanti pembagiannya dipecah ke beberapa klien agar semua bisa sama-sama memakai hosting. Jadi seperti rumah kontrakan, ya. Itu ada banyak sekali pengontrak. Jadi dalam satu tempat itu mungkin saja ada 2 atau lebih orang yang mengontrak rumah tersebut, ya. Jadi share hosting ini dibagi-bagi. Jadi satu server itu dipakainya mungkin saja banyak yang memakai hostingnya. Jadi ada banyak, misalkan dalam satu server itu misalkan ada www.facebook.com, ada www.google.com, ada www misalkan twitter.com, itu dalam satu hosting, gitu ya. Jadi dalam satu tempat itu yang kontraknya itu banyak, gitu ya. Itu yang dinamakan dengan share hosting. Kemudian yang kedua adalah dedicated hosting. Dedicated hosting ini seperti rumah pribadi. Dedicated hosting adalah hosting satu dipakai untuk satu klien saja. Jadi satu rumah itu ya udah khusus untuk satu orang saja. Kalau dedicated hosting itu satu server itu untuk satu website saja. Misalkan kalau pengen membuat website yang trafiknya sangat besar, misalkan membuat e-commerce, sistem buat untuk internal perusahaan, maka dia butuh hosting yang khusus untuk websitenya dan bisa diotak-atik sesuka hati. Atau misalkan kalau di sekolahan kita bikin misalkan untuk ujian online, gitu ya, yang trafiknya besar, karena kan dipakai untuk seluruh siswa, gitu ya. Kebayang kalau misalkan satu sekolah, contohnya sekolah kita saja di SMK Negeri 1 Rancaikek itu misalkan ada sekitar 700 siswa. Nah ini ya kita wajib minimal kalau misalkan pakai share hosting yang itu biasanya
nanti kalau trafficnya terlalu besar, maka si pihak penyelenggara daripada hosting tersebut akan ngeban atau memblokir website kita biasanya karena trafficnya terlalu tinggi. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan dedicated hosting rumah pribadi, ya itu tidak akan terjadi, gitu ya. Trafficnya terlalu tinggi, overload ya. Atau kalian ketika ngikuti ujian biasanya jadi lelet, lambat dan lain sebagainya. Itu karena terbatas, itu ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah VPS hosting. Ini kita istilahkan dengan tempat kos gitu ya. Pengen punya hosting pribadi tapi dedicated hosting terlalu mahal, atau pengen bisa mengatur hosting sendiri tapi share hosting tidak mendukung. Itu berarti VPS hosting jawabannya. VPS hosting itu ada di tengah-tengah antara share hosting dan dedicated hosting. Kalau diibaratkan VPS hosting itu seperti rumah kos. Ketika kita ngekos, itu memiliki banyak kamar kos untuk disewa. Nah, kamu yang ingin menyewa tempat, hanya perlu menyewa satu kamar saja, tidak perlu menyewa satu rumah secara keseluruhan. Jadi kita bisa pilih. Dan di dalamnya biasanya sudah ada isinya, biasanya kalau tempat kos itu. Sama seperti halnya VPS hosting juga, hanya kita tinggal mengatur saja, gitu ya. Jadi satu kamar ini kita tinggal atur penempatannya. Kemudian yang selanjutnya cloud hosting. Nah, ini kita istilahkan dengan juragan rumah ya. Kalau cloud hosting itu adalah website kamu simpan di beberapa server virtual. Jadi ketika satu server mati, server yang lain masih bisa menghidupkan website kamu. Ibaratnya kalau kita punya banyak rumah, salah satu rumah kita rusak, ya kita bisa tinggal di rumah yang satunya. Ini biasanya yang umum, yang paling bagus gitu ya, yang paling bagus yang bisa dipakai untuk cloud hosting ini, gitu ya, untuk saat ini. Ya tentunya berbanding dengan biaya gitu ya. Share hosting tentunya yang paling murah, kemudian yang kedua VPS itu yang standar, kemudian yang dedicated hosting itu yang lebih mahal. Cloud hosting ini adalah yang paling mahal di antara keempat hosting yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Ketika kita mau bikin website gitu ya, website tersendiri. Kemudian, lalu apa yang disebut dengan control panel hosting? Control panel hosting adalah tool yang akan membuat kita dapat melakukan manajemen seluruh aspek layanan hosting tadi. Jadi seperti control panel yang ada di komputer ya. Ketika kita butuh misalkan tambah user baru, mau nginstal aplikasi dan lain sebagainya, itu ada di control panel. Sama halnya ketika kita hosting juga ada control panelnya, yaitu control panel hosting. Nanti ketika kita misalkan mau bikin website itu misalkan ada domainnya, kemudian ada pengaturan untuk emailnya, ada pengaturan untuk misalkan konten dan isi dan lain sebagainya, itu nanti ada di control panel hosting. Itu ya, termasuk pengaturan IP address gitu ya, itu ada di control panel hosting. Nah, melalui hosting control panel, Anda bisa melakukan beragam pengaturan pada sistem admin yang kompleks dengan hanya melakukan beberapa klik pada interface admin. Sebelum Anda hosting control panel, aktivitas tingkat lanjut pada sistem admin dilakukan biasanya secara manual. 6 aspek penting control panel hosting ya. Ini aspek-aspek yang paling penting ketika kita akan membangun control panel hosting. Yang pertama, itu mudah dioperasikan, drag and click gitu ya, biasanya seperti itu. Cocok dengan sistem operasi ya, biasanya sistem operasinya kalau di server-server kan biasanya pakai Linux gitu ya, jarang sekali pakai Windows. Nah, kita sesuaikan, kalau Linux ya Linux, kalau Windows ya Windows. Layanan support ya, supportnya yang harus bagus. Kemudian dukungan software ya, softwarenya yang mendukung ke semua aspek yang biasa umum dipakai gitu ya biasanya. Kemudian harga terjangkau ini disesuaikan. Kalau misalkan kita budgetnya sedikit ya kita pakai yang gratis saja. Banyak kok control panel hosting yang gratisan, tetapi banyak juga yang berbayar. Tentunya ini berbanding terbalik dengan nanti dukungan-dukungan dari control panel hosting itu. Salah satunya adalah dukungan keamanan biasanya ya. Yang berbayar ya tentunya biasanya dukungan keamanannya lebih bagus dibandingkan dengan yang gratis. Kemudian ini beberapa control panel hosting ya yang akan nanti kita pelajari, bahkan kita coba ya atau kita install nanti menggunakan Linux Debian ya.
Nah, itu kita coba ketika kita praktek. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa praktek ya. Kalaupun tidak, nanti saya akan pandu untuk praktikumnya, saya akan bikin video tutorialnya. Nanti kalian minimal sudah bisa minimal mengerti langkah-langkahnya, tahap-tahapnya ya. Beberapa kontrol panel hosting itu adalah cPanel, Flash, Direct Admin, Webmin, ISP Manager, Agenti, dan juga EHCP. Di modul sebelumnya yang sudah saya bagikan, mungkin ini sudah sebagian sudah membaca, dan mudah-mudahan ini jadi tambahan untuk kalian semuanya mengerti ketika kita mau bikin website ya. Jadi bikin website itu tahapannya yang pertama kita harus hosting dulu. Gitu ya, hosting, tentukan hostingnya di mana gitu ya. Biasanya daftar banyak ya tempat-tempat untuk ini pembayaran, biasanya bayarannya itu 1 tahun. SMK Negeri 1 Rancaikek sendiri sewa itu 1 tahun. 1 tahun itu banyak ya, kita bisa search di Google untuk hosting-hosting itu, biasanya biayanya bermacam-macam. Tergantung tempatnya ya, lahannya semakin besar lahannya, semakin besar space-nya, biasanya itu semakin semakin mahal gitu ya. Itu untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita tetap semangat walaupun dalam kondisi seperti ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.